Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan singkat mengenai apa sih itu sistem saraf. Berikut cuplikan videonya. Apa sih itu sistem saraf? Sistem saraf adalah jaringan saraf yang rumit dan sel unik yang dikenal sebagai neuron yang membawa pesan ke seluruh tubuh. Sistem saraf biasa dikenal dengan penyampai informasi yang memonitor dan mengkoordinasi setiap tindakan yang dilakukan, baik secara sadar seperti berjalan, makan, minum, dan juga tindakan secara tidak sadar, yaitu seperti proses pernapasan dan proses pencernaan. Sistem saraf biasa disebut juga sebagai kontrol utama dalam tubuh manusia. Neuron yang terdiri dari jutaan sel membentuk sistem saraf. Neuron ini menggunakan rangsangan atau reaksi untuk menyampaikan informasi atau impuls. Sistem saraf juga merupakan jaringan kompleks yang terdiri dari neuron dan sel pendukung lainnya yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan banyak fungsi tubuh. Sistem ini memungkinkan makhluk hidup untuk merasakan rangsangan dari lingkungan, mengelola informasi tersebut, dan merespon dengan tepat. Sistem saraf memiliki 3 fungsi utama, yaitu yang pertama sebagai input sensoris. Masukan sensorik menyebabkan tubuh mengumpulkan informasi dan data melalui neuron, sel glial, dan sinapsis. Sistem saraf terdiri dari sel-sel saraf yang dapat dirangsang yang disebut neuron serta sinapsis yang menghubungkannya dengan neuron lain atau ke area lain di tubuh. Yang kedua yaitu sebagai integrasi. Integrasi adalah proses menafsirkan data dari aktivasi reseptor sensorik lingkungan dan menghubungkannya dengan reaksi yang sesuai. Yang ketiga yaitu sebagai output motoris. Transmisi informasi dari sistem saraf pusat integratif ke sel efektor, sel otot atau sel kelenjar yang mempengaruhi reaksi tubuh terhadap rangsangan merupakan komponen kemampuan motorik. Struktur sel saraf. Neuron yang menyusun sistem saraf adalah sel. Perkiraan jumlah neuron di otak manusia adalah 100 miliar. Bersama-sama, neuron menciptakan jaringan yang mengirimkan impuls atau rangsangan. Dendrit dan akson adalah cetakan protoplasma yang ditemukan di dalam badan sel atau soma neuron. Struktur utama dari sistem saraf ada 3, yaitu yang pertama, badan sel atau soma. Ini merupakan area di mana pusat genetik dan metabolisme neuron berada. Mayoritas neuron terdiri dari sitoplasma, nukleus, retikulum endoplasma, dan ribosom yang membentuk badan sel. Ukurannya bervariasi dari yang kecil hingga 5 mikrometer hingga lebih dari 10 mm untuk beberapa neuron terkecil dan terbesar pada invertebrata. Soma neuron atau bagian utama neuron merupakan tempat dendrit bercabang yang mengandung banyak organel sel, termasuk butiran yang disebut dengan butiran isi, yang sebagian besar terdiri dari retikulum endoplasma kasar dan bebas. Tugas utama dari badan sel ini yaitu menciptakan neurotransmitter, yaitu molekul yang memungkinkan neuron berinteraksi satu sama lain, khususnya di ganglia akar posterior, sumsum tulang belakang. Badan sel mampu melakukan pembelahan simpatis. Ganglion adalah kumpulan sel saraf yang asing. Yang kedua yaitu dendrit, merupakan area neuron yang bertanggung jawab untuk menerima masukan dari neuron lain. Dendrit berbentuk tonjolan keluar dari sitoplasma badan sel yang bantu menerima rangsangan dan meneruskannya ke badan sel. Struktur yang disebut dendrit adalah komponen tubuh sel. Yang ketiga yaitu akson. Mielin adalah istilah untuk jaringan pendukung berbasis lipoprotein yang menyelubungi akson dan memberikan dukungannya. Untuk memastikan tidak ada hambatan dalam transmisi impuls, mielin ini berfungsi sebagai isolator. Akson mempunyai ukuran yang panjang berbentuk silindris yang menghantarkan rangsangan menjauhi sel. Yang keempat ada sinapsis. Sinapsis adalah tempat di mana neuron terhubung dan berkomunikasi satu sama lain yang dijumpai pada ujung terminal neuron penghantar. Berdasarkan jumlah ulurannya, neuron terbagi menjadi 3, yaitu neuron unipolar, neuron bipolar, dan neuron multipolar. Neuron unipolar yaitu memiliki satu jaluran tunggal yang keluar dari badan sel. Jaluran ini bercabang menjadi 2, satu cabang berfungsi sebagai dendrit yang menerima sinyal dan cabang lainnya berfungsi sebagai akson yang mengirimkan sinyal. Yang kedua yaitu neuron bipolar.
Neuron bipolar memiliki dua jaluran utama yang keluar dari badan sel, satu dendrit dan satu sel akson. Yang ketiga yaitu neuron multipolar. Neuron multipolar memiliki banyak jaluran, satu akson dan beberapa dendrit. Neuron jenis ini adalah neuron yang paling umum ditemukan di sistem saraf pusat seperti otak dan sumsum tulang belakang. Kemudian berdasarkan struktur dan fungsinya, neuron terbagi menjadi 3 juga, yaitu neuron sensorik, neuron motorik, dan neuron konektor atau interneuron. Neuron sensorik adalah jenis neuron yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan informasi sensorik dari reseptor sensorik di seluruh tubuh dan mengirimkannya ke sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Neuron ini mendeteksi berbagai rangsangan eksternal dan internal seperti cahaya, suara, sentuhan, suhu, dan bahan kimia. Yang kedua yaitu neuron motorik, adalah jenis neuron yang mengirimkan instruksi dari sistem saraf pusat ke otot dan kelenjar untuk menghasilkan respons. Mereka bertanggung jawab untuk mengendalikan gerakan sukarela dan gerakan tidak sadar. Yang ketiga yaitu neuron konektor, juga dikenal sebagai interneuron atau neuron asosiasi, adalah jenis neuron yang berfungsi sebagai penghubung antara neuron sensorik dan neuron motorik di dalam sistem saraf pusat. Mereka memainkan peran penting dalam pemrosesan informasi dan pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu ada sinaps, di mana sinaps adalah tempat atau titik kontak fungsional antara dua neuron atau antara neuron dan sel efektor, seperti otot atau kelenjar. Ini adalah lokasi di mana sinyal listrik dari suatu neuron atau neuron pengirim ditransmisikan ke neuron lainnya atau neuron penerima atau ke sel efektor. Sinaps memainkan peran penting dalam transmisi informasi dalam sistem saraf, memungkinkan komunikasi antar neuron dan pengaturan aktivitas seluruh sistem saraf. Ada dua jenis sinaps, yaitu satu sinaps kimia dan juga sinaps gelap. Sinaps kimia. Sinaps kimia adalah jenis sinaps yang paling umum. Prosesnya melibatkan pelepasan neurotransmitter dari ujung akson neuron pengirim ke celah sinaps atau sinaps klep. Neurotransmitter kemudian mengikat reseptor pada membran postsinaptik atau pada dendrit atau badan sel neuron penerima, memicu perubahan potensial membran yang dapat menghasilkan potensial aksi jika ambang excitatory threshold tercapai. Yang kedua yaitu ada sinaps listrik atau gap junction. Sinaps listrik melibatkan saluran ion langsung antara dua neuron, memungkinkan arus ion dan sinyal listrik untuk mengalir langsung dari satu sel ke sel yang lainnya. Ini sangat cepat dan sangat efisien, tidak memerlukan neurotransmitter. Sinaps listrik umumnya ditemukan dalam pengaturan di mana merespon yang sangat cepat dan sinkronisasi penting, seperti dalam pengaturan triritmis, seperti jantung atau pergerakan refleks. Dalam mekanisme pergerakan impuls dalam sistem saraf, potensial istirahat dan potensial aksi adalah dua konsep yang sangat penting. Yang pertama yaitu potensial istirahat. Potensial istirahat adalah kondisi polarisasi membran neuron ketika neuron tidak sedang mengirimkan atau menerima impuls. Dalam keadaan istirahat, dalam kebanyakan neuron, bagian dalam sel lebih negatif dibandingkan dengan bagian luar. Potensial istirahat berkisar antara 60 sampai 70 MP tergantung pada jenis neuron dan kondisi spesifik. Yang kedua yaitu potensial aksi atau aksi potensial. Potensial aksi adalah perubahan cepat dalam potensial membran neuron yang terjadi ketika neuron menerima rangsangan yang cukup kuat atau stimulus di sekitar reseptor sensorik atau di bagian dendritnya. Kita semua tahu bahwa sel saraf merupakan sel yang menghantarkan impuls listrik di tubuh kita. Otak kita terdiri dari sekitar 86 miliar sel saraf yang bekerja sama dalam menerima maupun menghantarkan impuls antara otak dan seluruh bagian tubuh lainnya. Tapi, sebenarnya bagaimana sih cara kerjanya? Pertama, kita mulai dari strukturnya terlebih dahulu. Salah satunya ada yang namanya akson. Bagian ini bertanggung jawab dalam transmisi impuls listrik dari satu sel ke saraf sel berikutnya yang akan berujung ke target akhir yaitu organ ataupun otot. Setelah itu, kita juga punya dendrit. Dendrit adalah struktur yang bertanggung jawab dalam menerima impuls dari sel saraf lainnya dari organ maupun otot ataupun dari otak.
Impuls listrik ini akan bergerak dari dendrit melalui badan sel, yaitu struktur lain di sel saraf yang berisi nukleus, suatu organel yang berisi material genetik yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan dari si sel saraf. Selain itu, ada banyak sel saraf yang memiliki struktur bernama selubung mielin yang membantu dalam kecepatan konduksi impuls listrik yang melewati sel saraf. Konduksi listrik di badan kita bisa mencapai 120 meter per detik di sel saraf yang mempunyai selubung mielin. Kita sudah mendapatkan gambaran dari struktur sel saraf, tetapi bagaimana dengan transmisi impulsnya? Bagaimana caranya otak kita menyuruh jempol kita misalnya untuk bergerak? Di awal, melalui suatu mekanisme yang kompleks, otak kita membentuk sesuatu yang bernama potensial aksi dan meneruskannya sepanjang saraf yang bertanggung jawab untuk menggerakkan jempol kita. Di dalam sel saraf ada beberapa kabel dan di dalam kabel-kabel ini terdapat sel saraf. Di antara satu sel saraf ke sel saraf berikutnya ada celah yang bernama sinaps. Jadi, potensial aksi yang merupakan si listrik akan diterima oleh dendrit di sel saraf pertama, diteruskan melalui tubuhnya dan mencapai akson. Di beberapa neuron atau sel saraf pertama ada sesuatu yang bernama neurotransmitter, suatu zat kimia yang berperan dalam konduksi listrik dari satu sel ke sel saraf berikutnya. Di sel saraf kedua, di sini listrik tersebut akan dioper dari satu sel saraf ke sel saraf berikutnya sampai akhirnya sel saraf terakhir menyampaikan si listrik ke otot yang bertanggung jawab dalam menggerakkan si jempol. Berikut adalah gambaran skema sistem saraf pada manusia. Sistem saraf terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Kemudian sistem saraf pusat terbagi menjadi dua, yaitu otak dan medula spinalis. Dari otak itu kemudian terbagi menjadi tiga lagi, yaitu otak besar, otak kecil, dan saraf penghubung. Kemudian dari sistem saraf tepi terbagi menjadi tiga, yaitu saraf spinal, saraf kranial, dan saraf autonom. Selanjutnya dari saraf autonom terbagi menjadi dua, yaitu saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Sistem saraf pusat. Apa sih sistem saraf pusat? Sistem saraf pusat adalah sistem yang berfungsi menerima informasi dari semua area tubuh yang kemudian mengkoordinasikan semua arus lalu lintas tersebut untuk menghasilkan respon tubuh. Organ tubuh yang termasuk ke dalam sistem saraf pusat meliputi A. Saraf otak yang terdiri dari 4, yaitu cerebrum atau otak besar, cerebellum atau otak kecil, brainstem, dan diencephalon. Kemudian juga ada medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Medula spinalis merupakan salah satu sistem saraf pusat yang berperan dalam mengendalikan berbagai aktivitas refleks di dalam tubuh dan proses transmisi impuls dari otak menuju otak melalui saraf sensorik dan saraf motorik. Fungsi lain dari medula spinalis atau sumsum tulang belakang yaitu yang pertama mengontrol sensasi, yang kedua mengontrol gerak motorik, yang ketiga mengontrol kerja organ, dan yang keempat sebagai gerak refleks. Sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi merupakan kumpulan saraf lanjutan dari otak dan spinal cord. Sel-sel saraf ini membawa impuls dari saraf pusat yang berfungsi menghubungkan respon sistem saraf pusat ke organ tubuh dan bagian lainnya di tubuh. Sistem saraf ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama sistem simpatik, yaitu sistem yang mengatur respons perlawanan dari dalam tubuh ketika ada ancaman. Yang kedua, sistem parasimpatik, yaitu sistem yang berfungsi menjaga fungsi tubuh normal setelah ada sesuatu yang mengancam tubuh. Yang ketiga yaitu sistem somatik, yang berfungsi mengambil informasi sensorik yang nantinya akan dibawa ke sistem saraf pusat. Tahapan perkembangan sistem saraf dari ektodem. Yang pertama yaitu pembentukan ektodem. Pada tahap awal perkembangan embrio manusia atau hewan bertulang belakang lainnya mengalami pembentukan dari lapisan yang disebut dengan lapisan ektodem. Ektodem merupakan salah satu dari 3 lapisan sel utama yang berkembang dari blastula. Yang kedua yaitu pembentukan neural tube. Neural tube adalah struktur yang merupakan prekursor dari sistem saraf sentral atau otak dan sumsum tulang belakang. Pembentukan neural tube dimulai dengan proses yang disebut dengan neurulasi, di mana sebagian ektodem terdekat dengan garis tengah embrio menebal dan melengkung untuk membentuk lekukan neural.
Yang ketiga yaitu diferensiasi sel-sel saraf. Sel-sel yang berada di tepi lipatan neural yang disebut neuroepitel mengalami diferensiasi menjadi prekursor, sel saraf atau neuron, dan sel-sel penopang atau glia. Neuron yang berkembang akan membentuk sistem saraf pusat dan perifer, sedangkan sel glia berperan dalam mendukung dan melindungi neuron. Yang keempat yaitu pembentukan neuron dan sinapsis. Setelah diferensiasi, neuron-neuron mulai menghasilkan struktur dan mengembangkan sinapsis awal. Sinapsis ini kemudian akan menjadi titik kontak yang penting untuk transmisi sinyal saraf setelah kelahiran. Yang kelima yaitu migrasi dan pengaturan sel. Selama perkembangan sel lanjut, neuron dan sel glia bergerak ke lokasi mereka dalam sistem saraf, membentuk jaringan saraf yang terorganisir dan fungsional. Pada masa neurulasi sekunder terjadi beberapa proses. Yang pertama, terjadi pada daerah di atas neuropor posterior. Yang kedua, pada daerah lumbar dan ekor. Yang ketiga, dimulai dengan pembentukan sumsum. Dan yang keempat, kapitasi dari sumsum membentuk rongga bulu saraf. Proses pembentukan otak. Trimester pertama sekitar 16 hari setelah pembuahan atau sperma membuahi sel telur. Dasar dari pembentukan sumsum tulang belakang dan otak janin mulai terbentuk. Kemudian, sekitar 5-8 pekan kehamilan, otak sumsum tulang belakang dan jantung mulai berkembang. Tabung saraf menutup dan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu otak depan, otak tengah, dan otak belakang. Otak belakang ini kemudian akan membentuk sumsum tulang belakang. Pada pekan ke-8 usia kehamilan, otak janin akan terus bertumbuh. Selanjutnya, pada pekan ke-10, otak bayi sudah mulai berfungsi. Inilah masa-masa kritis pertumbuhan janin pada trimester pertama. Oleh sebab itu, ibu hamil sebaiknya lebih berhati-hati dan mengkonsumsi makanan bergizi untuk mengoptimalkan pertumbuhan dari otak si janin. Selanjutnya yaitu pada trimester kedua, usia kehamilan pada pekan ke-18, saraf bayi mulai diselubungi oleh mielin. Mielin akan melindungi saraf bayi dan berfungsi untuk mempercepat penghantaran pesan antar sel-sel saraf. Perkembangan mielin ini akan terus berlanjut sampai usia si bayi sampai dengan 1 tahun. Yang kemudian, pada trimester ketiga, pada tahap ini perkembangan otak akan berkembang semakin besar, terutama perkembangan neuron. Bentuk otak janin juga sudah mulai berubah, dari yang tadinya memiliki permukaan yang halus menjadi semakin berlekuk seperti bentuk otak pada orang dewasa. Ukurannya pun kini semakin besar daripada sebelumnya. Pertumbuhan akan terjadi lebih cepat pada pekan 27 sampai 30 usia kehamilan. Pada saat ini juga sudah mulai bisa mendengar suara dari luar kandungan. Pada fase ini terjadi perkembangan otak selama kehamilan, namun otak mulai berfungsi dengan baik waktu si kecil akan lahir pada usia kehamilan penuh. Selanjutnya otak akan mengalami perkembangan setelah bayi lahir nanti. Berikut adalah animasi yang menjelaskan bagaimana sih perjalanan sistem saraf di dalam otak manusia. Pertama, perjalanan dimulai dari saluran telinga, yang kemudian masuk ke dalam gendang telinga yang ukurannya tidak lebih besar dari setengah koin. Kemudian dari gendang telinga masuk ke dalam koklea. Di sini terjadinya getaran yang membuat telinga menjadi bergetar. Selanjutnya masuk ke dalam koklea. Di sini koklea manusia berbentuk seperti siput, dan di sini keadaannya lumayan basah, penuh cairan dan bergumul. Kemudian setelah dari koklea, ada rambut-rambut yang bergerak dan menekuk. Rambut-rambut ini bergetar yang kemudian berubah menjadi impuls saraf di sini. Semua menjadi sangat cepat dan menyusuri saraf pendengaran. Seperti kilat, kali ini neuron berjumlah 100 miliar. Sebagian besar saat lahir, tetapi seiring bertambah usia akan memproduksi neuron yang baru. Di sini neuron mengirim kira-kira 5 hingga 50% setiap detik dalam kelompok neuron, dan 3 kelas utama dalam neuron sensorik seperti agen rahasia kecil mereka mengumpulkan informasi dari organ indera seperti mata dan telinga, kemudian mengirimnya ke sistem saraf pusat yang kemudian
di dalam tubuh kita akan mendapatkan informasi dari neuron lain dan mengirimnya ke otot, organ, dan kelenjar. Jadi, pada dasarnya neuron inilah yang mengendalikan kita. Sisanya adalah interneuron yang akan mengumpulkan dan menerima informasi dari neuron lain. Aktivitas ini tidak pernah berakhir seperti pabrik kimia besar neuron yang akan bekerja terus-menerus. Aktivitas ini diibaratkan seperti pabrik kimia besar neuron yang bekerja sangat keras sehingga menghasilkan energi yang cukup untuk menyalakan lampu LED dengan tegangan rendah. Kemudian, dengan kecepatan sampai 400 km per jam seperti mobil sport yang sangat kencang. Seperti inilah ilustrasi neuron yang bekerja di dalam otak manusia. Selanjutnya, di lapisan luar cerebrum terbuat dari substansi abu-abu, kemudian sisanya adalah intinya yang terbuat dari substansi putih. Kemudian, cerebro menerjemahkan penglihatan, pendengaran, pengecapan, penciuman, dan peraba yang bisa dirasakan emosi berbeda dan belajar hal baru. Jika otak mempunyai kapasitas penyimpanan tak terbatas, ternyata itu merupakan fungsi dari lipatan dan lekukan di otak. Cerebellum alias otak kecil ukurannya memang nggak jauh lebih kecil dari cerebrum, tetapi tidak kalah penting. Otak kecil menerima informasi dari sistem sensorik dan sumsum tulang belakang, serta mengatur gerakan motorik. Jadi berkat itu, kita bisa berjalan tanpa jatuh, punya postur tubuh yang bagus, dan bahkan berbicara juga membantumu berkonsentrasi dan mengendalikan emosi. Tentu saja hal ini berbeda-beda pada setiap orang. Neuron mempunyai berbagai bentuk dan ukuran, tapi semuanya mempunyai 3 bagian dasar. Ada badan sel ekor yang panjang yang disebut dengan akson dan dendrit yang mirip cabang pohon. Jika diperbesar, neuron menerima sebagian besar informasinya berkat dendrit. Pada saat informasi transmisi sedang berlangsung, neuron tidak bisa melakukan banyak hal sendiri. Tidak semua pesan bisa masuk, jadi neuron belajar memilah pesan yang relevan dan tidak ketika kamu melakukan sesuatu berulang kali. Sinyal yang sama lewat pesannya menjadi lebih cepat dan lebih mungkin untuk mencapai tujuan. Kemudian di sistem saraf ini ada bagian yang bernama amigdala yang memainkan peran penting, yaitu menangani emosi seperti ketakutan, kesedihan, dan juga kemarahan. Peristiwa dan emosi juga menyimpan agar kamu bisa mengenali hal-hal serupa yang akan terjadi di masa depan. Berikutnya yaitu ada batang otak. Batang otak yaitu mengatur komunikasi di otak dan seluruh tubuh. Dan kamu juga harus berterima kasih kepada batang otak karena ia melakukan hal-hal yang secara otomatis seperti bernapas serta menjaga jantung berdetak teratur, mencerna makanan, dan aktivitas dasar lainnya. Batang otak terhubung langsung ke sumsum tulang belakang, yang kemudian akan menjadi jalan utama sistem saraf kita.